Perkenalkan, nama saya Danu Perwiro. Saya dari Sosiologi Offering A, NIM 2007516369494. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman etnis yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai keragaman etnis, berarti berbicara juga mengenai berbagai macam budaya dengan segala kebiasaan. Nilai-nilai yang ada pada suatu kelompok memiliki ciri khas yang saling membedakan. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda, dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda pula. Selain bahasa, ada juga kebiasaan yang berbeda antara etnis yang satu dengan etnis lainnya. Keragaman etnis membawa ciri khas tertentu pada anggotanya, entah dari cara berpakaian maupun makanan kesukaan. Etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Konsekuensinya, etnisitas akan lebih baik dipahami sebagai konsep penciptaan batas-batas formasi dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Konsep kulturalis tentang etnisitas merupakan sebuah usaha yang berani untuk melepaskan diri dari implikasi rasis yang inheren. Dalam sejarah, konsep ras etnisitas mewujudkan bagaimana cara kita berbicara tentang identitas kelompok, tanda-tanda, dan simbol-simbol yang kita pakai mengidentifikasi kelompok tersebut. Keragaman etnis yang terjadi membuat seorang individu dari etnis yang satu berbeda dengan individu dari etnis lainnya. Namun, hal ini bukan berarti menjadikan kita lebih baik atau unggul dari etnis atau budaya yang lain. Keragaman yang ada diciptakan agar kita mampu saling berbaur dan saling menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, juga menambah relasi antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Faktor penyebab keberagaman. Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Ada beberapa faktor munculnya keberagaman. Yang pertama adalah letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya, satu pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan atau karakteristik masing-masing. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda, sehingga terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, terdapat kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, gunung mengakibatkan perbedaan pada masyarakat, sehingga membuat komunitas masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut untuk sumber pemenuhan kebutuhan, serta mengandalkan sawah untuk sumber pemenuhan kehidupannya. Pada kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku, bahkan ribuan jika dirinci hingga sub-sukunya. Kemajuan teknologi dan kemudahan di bidang transportasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Dampak dari mobilitas penduduk mempercepat perubahan komposisi suku di suatu wilayah. Ini menjadi potensial konflik sosial, ekonomi, maupun politik. Data suku di Indonesia pertama kali dihasilkan melalui sensus penduduk pada 1930 oleh pemerintah Belanda. Pada era Orde Baru, pengumpulan data terhenti karena adanya political tabu yang memandang bahwa suku adalah upaya yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Pada era reformasi, data suku mulai dikumpulkan kembali oleh BPS melalui
SP 2000 dan dilanjutkan pada SP 2010. Berikut nama-nama suku bangsa berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Jawa. Suku di Jawa yakni adalah Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, Nagaring. Di Jawa juga ada suku Madura, Sunda, Betawi, Cirebon, dan Banten. Selanjutnya pada Kalimantan. Di Kalimantan ada suku Dayak Abai, Dayak Air, Dayak Batu Payung, Dayak Balaban, dan Dayak Bendawangan. Selanjutnya Sumatera. Di Sumatera ada suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandiling, Batak Papak Dairi, Batak Simalungun, dan Batak Tapanuli. Selanjutnya ada Sulawesi. Di Sulawesi ada suku Gorontalo, Makassar, Banti, Minahasa, Pasan, dan Wonosakan. Keberagaman Indonesia juga tampak dari seni sebagai hasil kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas di daerah masing-masing. Hampir semua daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki tarian dan nyanyian yang berbeda. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Contoh keberagaman etnik dan budaya di Indonesia adalah budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat, tindik sebagai tanda kedewasaan, dan masih banyak kebudayaan lainnya yang belum tereksplorasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, upacara adat, dan lainnya. Wujud keanekaragaman budaya bangsa Indonesia tersebar di berbagai provinsi. Yang paling konkret adalah rumah adat. Di setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contoh rumah adat di daerah Indonesia adalah rumah adat Krong Bade, rumah adat Gadang, rumah Joglo, rumah adat Gapura Candi Bentar, Musalaki, rumah adat Lamin, rumah adat Betang, rumah adat Banjar, dan rumah adat Istana Buton. Selain itu, juga terdapat pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia sangat beragam. Pakaian adat tradisional di Indonesia adalah nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Maka, pakaian adat di Indonesia juga harus dijaga dan dilestarikan. Contohnya adalah pakaian adat Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah, Ngambe dari Gorontalo, kebaya dan beskap dari Jawa Tengah. Selanjutnya, terdapat tarian daerah. Tari adalah salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Biasanya mengandung makna dan simbol tertentu di dalamnya. Setiap tarian atau pertunjukan tari memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Contoh tari daerah di Indonesia adalah tari Seudati dari Aceh, tari Legong dari Bali, dan banyak lainnya. Dalam bahasa memiliki fungsi yang beragam, antara lain untuk menyatukan bahasa di Indonesia sebagai simbol kebangsaan nasional, simbol identitas bangsa, sebagai pemersatu antar kelompok atau ras, serta sebagai alat pemersatu adat dan budaya dari berbagai daerah. Walaupun bangsa Indonesia memiliki bahasa dan budaya yang beragam, masyarakat Indonesia tetap bisa menjalin komunikasi tanpa adanya perdebatan. Masyarakat Indonesia telah dicerminkan pada nilai Pancasila. Dengan adanya keberagaman di Indonesia, banyak warga dari berbagai negara ingin belajar tentang bahasa dan budaya yang beragam ini.
Suatu perbedaan tidak akan menjadikan seseorang merasa diasingkan. Kita ada karena bersama, kita bisa karena bersatu.